Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Jumat Pekan Advent ketiga, 17 Desember 2021. Bacaan dari Injil Matius, bab 1, ayat 1 sampai 17. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Shealtiel. Shealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Ahim. Ahim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Yohana Bunga Kusa Hakarem dari Malang. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Masih dalam suasana Advent, di mana kita sedang dalam pengharapan penuh dalam menantikan hari-hari kedatangan Sang Juru Selamat. Tentunya kita semua berharap di dalam penantian ini kita dituntut untuk mempersiapkan diri dan hati kita
terlebih persiapan secara spiritual, supaya kita sungguh-sungguh memberikan tempat terbaik untuk Sang Juru Selamat yang kita nantikan itu. Sabda Tuhan yang baru saja kita dengar sangat jelas menampilkan silsilah Yesus Kristus. Hal ini mau menjelaskan tentang garis keturunan Yesus, dan itu sudah sangat jelas ditampilkan oleh si penulis dalam Injil. Maka dari itu kita tahu tentang keturunan Yesus Kristus, di mana ia merupakan keturunan dari Daud, yaitu dari Abraham hingga Daud, dari Salomo hingga masa pembuangan ke Babel, dari masa pembuangan ke Babel hingga Yesus. Dan nama-nama nenek moyang Yesus pun tak asing lagi bagi kita, karena semuanya telah dikisahkan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku terkasih, dengan begitu sungguh-sungguh jelas identitas Yesus. Selain dia disebut sebagai anak Daud, dia juga disebut anak Allah. Mau menandakan bahwa Yesus yang kita nantikan itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Keberadaannya sungguh merupakan kehendak Allah, dan kehadirannya jelas di dalam garis keturunan Daud. Sabda Tuhan ini memberi pesan indah bagi kita juga, yang kadangkala kita lupa di dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Untuk itu kita diajak untuk mengetahui silsilah kita. Kita diajak untuk tahu tentang garis keturunan kita, supaya kita dapat mengerti siapa saja keluarga besar kita, sehingga kita mampu bersyukur kepada Tuhan, karena rahmat Tuhan telah berkarya dalam diri orang-orang yang ada sebelum dan setelah kita ada, dengan segala kebaikan dan kelemahan mereka. Mereka pun turut ambil bagian di dalam hidup kita. Kehadiran Yesus Kristus yang kita nantikan bukanlah atas dasar kuasa manusia, melainkan karena kehendak Allah dan atas dasar campur tangan kuasa ilahilah Kristus hadir dan ada di antara kita. Ia diwujudkan oleh Allah menjadi manusia yang serupa dengan kita, dan karena kasih-Nya kepada manusia, Ia pun menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Para saudara dan saudariku yang terkasih, semoga melalui sabda Tuhan ini kita pun dapat mengetahui dengan jelas keturunan kita dan keberadaan kita sampai saat ini. Semoga sabda Tuhan ini memberikan inspirasi dalam hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.